Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menderita oleh kurang sehatnya komunikasi. Ya, ada istri yang sedang hamil, tidak punya tabungan. Nah, ketika ngomong sama suaminya, nggak nabung toh ya, nggak ada, lah ya carilah, gitu loh. Oh, namanya anak itu kan lain bawa rezeki masing-masing, nanti juga dikasih sama Allah, gitu loh. Enteng banget, Nah ternyata begitu dapat rezeki bukannya ditabung malah dibuat beli handphone, kan sisinya jengkel gitu loh. Loh kok malah beli handphone sih? Loh, kan nanti bisa dijual gitu loh, coba. Akhirnya begitulah saya menemukan banyak keluarga-keluarga yang merasa tersiksa karena komunikasi yang tidak sehat. Kemudian kehilangan perspektif dan bersikap apatis itu. Jadi bangun pagi itu nggak ada keceriaan, nggak ada semangat karena ya udahlah. Suaminya nggak pulang, ya sudahlah, pulangnya dibukakan pintu, nggak pulang juga nggak apa-apa, gitu. Sudah mulai begitu. Jadi hidup itu hanya tinggal menghabiskan tadi penghitungan waktu mundur, tadi masih tersisa berapa hari itu saya habiskan, tapi udah nggak semangat lagi kayak dulu pengen membentuk keluarga Islami, bangun malam saat tahajud berdua, membesarkan anak jadi generasi soleh soleha, mujahid mujahidah fisabilillah. Itu pas waktu mantenan aja ngomong kayak gitu loh. Sekarang sudah nggak ada lagi kayak gitu, kalimat-kalimat kayak gitu. Nah, dalam pemahaman saya, suami istri itu disebut memiliki komunikasi yang sehat apabila satu bisa menyampaikan. Jadi begini, setiap orang itu pada saat menikah, sebenarnya dia punya harapan. Saya nanti kalau punya istri, harapan saya istri saya begini. Sehingga rumah tangga yang saya bayangkan akan menjadi rumah tangga seperti ini. Demikian juga ketika seorang perempuan menikah, sebenarnya dia juga punya bayangan, nanti saya pengen suami saya itu seperti ini, begini, sehingga cita-cita saya dalam pernikahan bisa tercapai bersamanya. Persoalannya adalah banyak di antara kita yang tidak bisa menyampaikan keinginan-keinginan kita dalam pernikahan itu. Ya, seperti tadi, sekedar menginginkan saya pengen ngobrol dengan suami setelah sholat isya, itu nggak bisa diomongkan sama suaminya. Sekedar ngomong, Mas, aku pengennya kalau kamu pergi malam hari, paling lambat jam 9 malam sudah sampai rumah ya. Ngomong gitu aja nggak bisa. Itu nunggu suaminya sadar sendiri gitu loh. Padahal suaminya nggak sadar-sadar, nggak merasa salah, pulang jam 10 juga dibukakan pintu, istrinya cuma diem tok. Nah, ketika sikap istrinya cuma diem tok, kan suami merasa nggak bersalah. Coba istrinya ngomong, jangan pulang malam-malam, akan berbeda. Jadi sekedar menyampaikan saja loh. Yang kedua, bisa mendengarkan ketika Anda sudah menyampaikan kepada pasangan apa harapan-harapan Anda dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, Anda bisa mendengarkan harapan pasangan saya apa. Karena hidup ini mencari kebahagiaan bersama, bukan cuma kita tok. Pernah nggak bapak-bapak sama ibu-ibu di sini pada suatu malam duduk berdua dan ngomong, kamu sudah menjadi istriku berapa lama? 15 tahun ya. Dulu kamu kan cantik nih waktu muda istrinya itu. Kamu katanya dulu dilamar beberapa orang nolak. Terus kemudian pas aku ngelamar kok kamu terima. Sebenarnya kamu harapkan menjadi istriku tuh apa sih gitu loh. Pernah nggak nanya kayak gitu gitu? Saya dulu pengennya pas nikah sama aku tuh bayangannya di belakang rumah ada kolam renang. Jadi kalau saya mau ikdat, mau mempersiapkan diri menjadi mujahidah, itu renangnya nggak usah pemandian umum, malah Ancol gitu ya, cukup di belakang rumah. Isinya kan suaminya kan jadi tertegun lah, dia pengennya kolam renang, saya gajinya cuma UMR gitu loh. Bagaimana mau kolam renang gitu, renang tok pakai kolam orang saja itu nggak bisa setiap minggu, uangnya masih terbatas kok, apalagi kolam renang. Terus istrinya nanya lah, kamu dulu milih aku gimana? Samping rumahku lebih cantik daripada aku, adikku lebih cantik dari aku, kok kamu milih aku tuh apa yang kamu harapkan? Aku tuh pengennya kamu pintar masak. Jadi dalam keterbatasan penghasilan itu kita nggak perlu jajan keluar, setiap kali makan masakanmu itu berasa makan di restoran gitu. Istrinya jadi bingung loh, berarti suami saya tuh pengennya nikahnya dengan chef gitu ya, sementara saya masak Indomie aja nggak enak misalnya gitu ya. Nah, itu di situ kan nanti kemudian terjadi dialog. Nah, selama ini yang saya perhatikan ketika laki-laki dan perempuan itu menikah, mereka bayangkannya adalah pasangan saya itu bahagia mendapatkan saya gitu dong. Jadi mereka tidak pernah bertanya sebenarnya yang kamu inginkan dalam pernikahan itu apa. Coba nanti dipraktekkan deh malam nanti, coba nanya sebenarnya yang kamu inginkan ketika memilih aku jadi suami itu apa.
Sebenarnya yang kamu inginkan ketika memilih aku jadi istri itu apa? Jangan-jangan Anda kaget, sudah menikah 15, ternyata keinginan itu bahkan belum ada satu pun yang tercukupi gitu loh. Dan kemudian bisa memahami ketika terjadi dialog, komunikasi, bisa memahami bahwa kalau keinginan-keinginan saya seperti itu, berarti kemungkinan besar pasangan saya itu nggak bisa mencapai semuanya. Akhirnya karena kita bisa memahami kemampuan pasangan, kita bisa mencari titik tengah. Oh ya sudah, agar kamu tidak terlalu kecewa, sesuatu yang secara keseluruhan tidak bisa kita capai, ya jangan tidak tercapai semuanya. Kamu pengennya apa? Punya kolam renang. Aduh, kalau itu nggak mungkin, sampai mati juga nggak mungkin. Setiap bulan yang saya bisa tabung cuma 1 juta, bikin kolam renang 100 juta misalnya. Ya, terus 100 juta itu berarti 100 bulan. 100 bulan itu dibagi 12 berapa coba? Berapa puluh tahun, itu belum ada keperluan-keperluan yang lain. Nah, solusi titik tengah aja gimana? Saya bisa belikan itu kolam renang plastik itu. Nanti saya isi air, nah kamu kungkum di situ nanti medok gitu ya. Ya terserah. Atau aku antar kamu ke kolam renang terdekat yang khusus perempuan, aku tunggu 1 jam 2 jam, setelah itu kita pulang balik. Mungkin cita-cita pengen punya kolam renang tidak tercapai, tapi suaminya bisa menyediakan dia tempat untuk berenang gitu loh. Apa ngantar ke kolam renang. Ke versi istri begini, kamu pengennya menikah dengan aku punya istri yang pintar masak? Iya. Aku nggak bisa. Lah udah kalau gitu gini aja, masakan yang paling kamu sukai apa? 1, 2 aja deh. Pecel sama rawon misalnya, karena orang Jawa Timur. Ya udah, aku tak belajar sama ibu bagaimana bikin sambal pecel yang enak dan bagaimana belajar bikin rawon yang enak. Percayalah, itu kalau ada kemauan tetap bisa kok. Saya bertemu dengan beberapa perempuan lulusan pesantren yang sama sekali nggak bisa masak, bahkan bumbu aja nggak bisa loh. Temu kunci itu apa nggak ngerti. Ya, ketumbar sama merica itu pun perlu waktu untuk paham gitu ya. Apalagi sampai yang lain-lain Pak. Apalagi masak, orang bahan masakan aja nggak kenal. Akhirnya apa? Begitu dia, ya udah saya jadi istri, suami saya pengen masakan saya sendiri, akhirnya dia belajar. Itu hanya butuh waktu beberapa waktu, akhirnya dia bisa kok masak enak sampai sekarang. Anda kalau pengen ketemu orang tak ketemukan gitu loh. Jadi ketika dia harus pesantren sama sekali nggak bisa masak. Tapi begitu diajari, hanya butuh waktu 1-2 tahun, akhirnya dia bisa menguasai beberapa jenis masakan dan enak juga sih sebenarnya. Ya kalau gitu saya tidak bisa masak semua, tapi paling enggak yang kamu sukai 1-2 masakan saya bisa. Minimal itu titik tengahnya. Jadi ya nggak tercapai semua, tapi juga tidak kecewa 100% gitu loh. Itu kalau kita bisa memahami kemampuan pasangan untuk mewujudkan cita-cita kita dalam pernikahan dan kemudian bisa mencari titik tengah. Bagaimana nih agar tidak tercapai semuanya, tapi juga tidak sama sekali tidak ada yang dicapai, juga tidak seperti itu. Jadi ada yang kita capai meskipun tidak semuanya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.